kasih Pak Fian. Halo siang member Laruno, member TDW Resource, dan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah memberikan donasi. Uh, yang udah masuk ke dalam e-course ini ada Pak Rocky Putra. Halo Pak Rocky Putra, ada Pak Dimas. Halo Pak Dimas, ada Pak Diki. Halo Pak Diki. Pak William, halo Pak William. Ada Dwi, halo Mbak Dwi. Ada Ibu Dayanara, halo Bu Dayanara. Ada Novia, halo Kak Novia. Ada Ibu Vanessa Alexander, halo Bu Vanes. Ada Pak Doni lagi, halo Pak Doni. Ada Pak Muhib, halo Pak Muhib. Ada Pak Ken lagi, wah kemarin sudah ya, halo Pak Ken. Ada Pak Hasan, kemudian ada Pak Nikolas, halo Pak Nikolas. Kemudian ada Pak Haryo, halo Pak Haryo. Ada Pak Calvin, halo Pak Calvin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah memberikan donasinya dan mendukung kami di program gerakan melawan corona. Boleh dong sambil menunggu yang lain yang belum bergabung di e-course sekarang hari ini, boleh chat. Mungkin yang kemarin juga udah ada yang sempat kenalan, tapi boleh juga kan hari ini ada yang baru lagi nih. Boleh sambil kenalan, boleh ketik sambil kenalan, ketik di kolom chat yang ada di bawah. Boleh kenalan namanya siapa, kemudian dari kota mana, kemudian kondisi sekarang di rumah atau di kantor saat ini seperti apa. Ada dari Pak Doni, halo di Jakarta, kantor sepi, wah masih ngantor ya, tetap semangat Pak Doni. Oke. Ada yang baru gabung, Pak Irwan Syahril. Halo Pak Irwan. Oke, sambil menunggu yang lainnya juga, sambil Bapak Ibu kenalan. Oh, Pak, ternyata Pak Vanes Alexander ya. sorry. Oke, sambil kenalan, sambil chat juga, perkenalkan mungkin yang kemarin sudah kenal dengan saya, hari ini yang baru join, perkenalkan saya Yulisa Frida dari TDW Group, perwakilan dari TDW Group yang disupport oleh Pak Tung Desa Muaringin untuk melawan gerakan lawan corona. Kita hari ini ada Pak Gede Braswara dari Bali ya, Pak Gede. Pak Gede ini adalah salah satu murid Pak Tung Desa Muaringin juga, sudah ikut banyak seminar Pak Tung juga. Kemudian Pak Gede ini juga adalah founder online D7 di Bali. Mungkin di Jakarta ada ya Pak Gede ya. Terus Pak Gede juga investor sekaligus pakar investasi. Oke, Pak Irwan, halo saya dari Jakarta, WFH aja. Wah, bagus nih mendukung program pemerintah ya. Yang masih kerja tetap semangat. Ada dari Ibu Dayanara Surya. Halo, saya dari Prabu Muli. Oke, langsung aja kita nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita dengerin kira-kira materi apa sih nih yang akan di-share oleh Pak Gede. Hari ini Pak Gede akan sharing bagaimana menghasilkan 100 juta dari bisnis. Mungkin Pak Gede akan sharing aja pengalaman beliau mendapatkan 100 juta pertama di bisnisnya. Silakan Pak Gede. Oke, halo semuanya, selamat. Kalau di Bali udah jam 3 sore ya, kalau di Jakarta jam 2 siang. Ini saya di Bali kebetulan dari kantor. Jadi mulai besok tim saya itu akan mulai shifting, maksudnya kerjanya shift-shiftan, jadi ada yang masuk, ada yang enggak. Tujuannya adalah supaya mengurangi jumlah orang di kantor ya, karena kantor saya lumayan, ada 50-an orang lah semuanya, jadi kalau semuanya masuk, lumayan, seru juga. Jadi mulai besok kita akan mulai shift-shiftan supaya mengurangi dampak dari corona. Dan di Bali sendiri sih, tanggal 18, 19, 20 itu bakal ada kayak nyepi gitu, jadi memang ditutup, nggak bisa keluar rumah. Ini 3 hari nanti. But anyway, berapa hari yang lalu kan saya dapat kabar nih yang cukup mengejutkan buat saya, yaitu ketika saya mengetahui bahwa Pak Tung itu positif COVID dan harus diisolasi gitu ya. Dan itu buat saya sangat mengejutkan dan buat saya kayak
sedih juga sih pas tahu. Cuman kemudian saya berpikir gini, patung itu, saya tuh udah ketemu patung udah lama banget, dari tahun 2007 pertama kali beliau keluarin buku Financial Revolution, saya ikutan tuh seminar FR di Mangga 2 waktu itu. Nah, saya berpikir gini, patung itu rasanya beliau napas aja ada ilmunya buat saya. Oke, sekarang jangan-jangan beliau kena COVID, ada sesuatu yang bisa bermanfaat nih, ada yang bisa dipelajari, dan ternyata benar. Kemarin waktu ngelihat foto beliau lagi senyum gitu ya, gitu, lalu kemudian dengerin voice note-nya, dan kayaknya viral bener tuh sekarang voice note-nya, ternyata bener ada banyak banget ilmu yang bisa didapatkan. Ternyata jangankan kita berpikir tentang obat-obatan yang aneh-aneh lah. Ternyata obat atau kesembuhan yang paling tinggi itu ada dalam tubuh kita sendiri. Dengan kita ceria, bahagia itu sebenarnya semua sudah ada. Nah, apa kaitannya nih dengan 100 juta sehari? Jadi gini, banyak orang kalau kita bicara bisnis, cara mencari uang, selalu berpikir, selalu melihat bahwa rumput tetangga itu lebih hijau. Dalam arti, wah kayaknya kalau saya udah ikut ini, saya bisa nih naik omsetnya. Kalau saya ikut seminar itu, omsetnya naik. Kalau saya belajar dari sini, omset saya akan naik. Banyak orang berpikir seperti itu. Padahal sebetulnya kunci kita untuk bisa naikin omset kita adalah cuma satu, yaitu di kepala kita sendiri. Jadi saya ingat banget Pak Tung selalu bilang, selama kalau ada suatu ide, suatu cara di mana menurut sejauh mata kita memandang itu baik, sejauh telinga mendengar itu adalah cara yang baik, sejauh kita merasakan itu adalah hal yang baik, kita coba aja, kita take action aja, kita tes. Kemungkinan terburuk apa sih? Nggak berhasil. Kemungkinan terbaiknya apa? Berhasil. Simple banget. Nah, itulah yang kemudian akhirnya saya praktekkan dari awal ketika saya membangun bisnis online itu. Jadi buat informasi kepada teman-teman yang hadir di sini, saya mengasumsikan teman-teman yang hadir ini udah ikut seminarnya Pak Tung ya. Jadi berarti Mas sudah tahu lah pesan-pesannya Pak Tung itu apa sih, dan saya akan share bagaimana ternyata dengan mengimplementasikan apa yang Pak Tung ajarkan, sebetulnya 100 juta per hari itu bukan sesuatu yang susah gitu loh. 100 juta per hari itu kan 3 miliar sebulan. 3 miliar sebulan itu bukan sesuatu yang susah. Sangat bisa dilakukan. Dan apapun kondisi ekonominya itu bisa dilakukan. Meskipun tentu saja ada masa-masa di mana ekonomi menjadi lebih berat. Tentu saja ada ya, sebagai seorang pengusaha nggak mungkin flat lah. Pasti naik turun kan seperti itu. Cuman yang mau saya share di sini adalah pengalaman saya bagaimana saya membangun online D7 perusahaan saya dari nol. Nolnya itu bukan nol ya, malah bisa dibilang minus pada waktu itu. Bahkan sampai saya untuk gaji pegawai saja, gaji karyawan saya aja, itu benar-benar sampai harus ngutang. Ngutang sama siapa? Ngutang sama mantan pacar saya waktu itu, sama pacar saya. Waktu itu saya gaji satu orang aja nggak bisa, saya utang sama pacar saya, sampai akhirnya utangnya udah makin banyak, pacar saya nanya ke saya, "Deh, kamu kan utang udah banyak nih, nggak jelas bayarnya kapan. Kalau ini kamu nggak bisa lunasin gimana?" Ya, saya bilang sama pacar saya itu, kalau ini nggak bisa dilunasin, ya udah, saya nikahin deh kamu. Ya, sekarang ya untungnya ya beliau udah menjadi istri saya gitu ya. Artinya utangnya nggak lunas-lunas sampai sekarang gitu. Cuman untungnya menikah sehingga saya bisa jadi masif income buat istri saya sekarang. Wah, coba dulu nggak ngutang, nggak nikah sama dia. Nah, anyway, dulu dari yang harus ngutang-ngutang, sekarang online D7 ya sangat bersyukur gitu ya, karena kita udah menjadi sebuah perusahaan multinasional, kita udah punya kantor juga di luar negeri, kita udah punya klien puluhan ribu di seluruh Indonesia, bahkan sudah berkali-kali juga saya diliput oleh TV nasional, dan itu sangat-sangat luar biasa sekali perjalanannya dari yang omsetnya minus, bikin seminar yang datang cuma 2 orang, 1 orang, bahkan nggak ada yang datang juga pernah, dan ya sekarang lumayan sekali talk show di TV nasional yang nonton bisa jutaan orang lah. Dan tentu saja dulu yang karyawannya cuma 1 udah empot-empotan gitu ya, hutang sana sini. Sekarang total tim saya sampai anak-anak usaha itu sudah berapa ya? 300-an rasanya. Lumayan disyukuri gitu ya. Nah, jadi saya pengen share apa sih yang terjadi, apa yang saya lakukan di antaranya gitu. Jadi dari pertama kali saya memulai bisnis sampai sekarang, apa sih yang dilakukan. Nah, ini yang saya share di sini adalah
pengalaman, experience saya. Jadi saya nggak mau mengatakan ini adalah cara yang benar, satu-satunya cara yang benar, atau cara yang paling benar. Nggak ada yang seperti itu. Yang ada adalah ini yang saya lakukan, it works for me, it may work for you, or it may not work for you. Jadi gitu ya. Bisa buat saya berhasil, buat Anda bisa berhasil dan tidak. Tapi paling nggak dari beberapa hal yang saya share sekarang, mungkin saya harapkan ada 1-2 hal yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan mungkin nanti lebih banyak kita tuh ditanya jawab aja, karena mungkin yang saya share tidak sampai 1 jam, jadi mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih banyak, dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, saya juga bisa bantu mencari ide, dan ide yang saya akan share ke teman-teman adalah apa yang sudah saya alami dan saya sudah lakukan. Jadi kalau saya nggak tahu ya, saya akan bilang nggak tahu, sesimpel itu. Oke, jadi saya mulai bisnis saya itu pada tahun 2015. Saya baru pulang dari kuliah S2, saya pulang ke Bali pada waktu itu, dan kemudian saya ngelamar kerja dan nggak diterima di mana-mana. Literally nggak diterima di mana-mana, akhirnya ya udahlah bisnis aja gitu ya, paksa berbisnis akhirnya. Lalu kemudian waktu itu berbisnis tapi nggak ngerti apa-apa, padahal S2-nya MBA loh, tapi ternyata ilmu di kelas itu jauh banget dengan ilmu di lapangan, seperti itu. Kalau saya disuruh bikin bisnis plan, jago banget, bikin marketing plan jago banget, tapi mengeksekusi itu hal yang berbeda banget, seperti itu. Jadi kemudian saya mencoba berbisnis, saya mulailah dengan online D7. Kenapa namanya online D7? Karena dunia ini kan semua berbasis online ke depannya, makanya saya sebut online. D7 itu apa sih? D7 itu adalah singkatan dari diam-diam duit datang dengan deras. Nah, itulah namanya online D7. Seperti itu. Nah, ketika saya online D7, susah banget dalam arti saya Senin sampai Kamis itu saya mengundang orang untuk seminar di hari Jumat, di mana Sabtu dan Minggu saya akan melakukan workshop. Dari hari Jumat seminar, saya jualan workshop, Sabtu Minggu saya mengisi workshopnya. Dan itu saya lakukan dari 2015 sampai akhir 2016. Bayangin. Jadi setahun setengah kayak gitu, sama sekali nggak ada liburnya, Sabtu Minggu kerja terus, dan uangnya juga nggak ada gitu ya. Kayak, aduh, sedih banget gitu. Mau pacaran juga susah, padahal pacar saya waktu itu udah kerja di perusahaan swasta, dan gajinya sedangkan cowoknya kayak aduh sengsara banget lah, nggak ada yang mau lah begitu. Adalah tahun 2012 itu saya bisa buka Twitter dan saya lihat iklannya Pak Tung Desem Waringin, iklannya Pak TDW yang menjual FR Financial Revolution. Seminar saya 2016 ini seminarnya Pak Tung di Sahid Rich di Jogja. Bener ya namanya Sahid Rich ya. Nah, di sana pokoknya saya udah bertekad bulat banget, nggak mau susah lagi secara finansial, pokoknya saya pengen financial freedom. Wah, dahsyat banget ya. Lalu kemudian Pak Tung kan nawarin tuh yang namanya MBT, Master Breakthrough, FT. Ya udahlah, saya nggak usah mikir, saya ikut aja semua. Uangnya dari mana, saya minjem waktu itu. Minjem sama orang tua saya nggak mau tahu. Nah, hidup saya mulai berubah. Nah, ini yang jadi titik balik sebetulnya. Kalau saya tuh paling suka cerita tentang titik balik sebenarnya. Titik balik saya itu terjadi di tahun 2016 bulan Oktober. 2016 bulan Oktober itu ada TFT di Bali, ikutan, dan waktu itu bertepatan dengan 10 tahun anniversary-nya TFT kalau nggak salah, angkatan 23, itu ada alumni. Nah, di temu alumni inilah sebenarnya kehidupan saya mulai berubah gitu ya, karena di temu alumni ini saya ketemu dengan calon mentor bisnis saya. Siapa itu? Yaitu Pak Benki Suciadi. Kalau teman-teman ada yang nggak tahu nama beliau ini adalah orang yang sering jualan travel waktu itu di TV One, jualan travel, jualan mall online. Nah, inilah orangnya yang sering banget masuk TV. Saya lihat orangnya datang di sana, ditemu alumni, dan saya berpikir, wah, gila, kata Pak Tung, kalau mau sukses harus temenan sama orang sukses. Nah, ini orang sukses ada depan. Ya udah, apa yang saya lakukan? Saya ajak selfie lah, dia lagi sendiri gitu kan.
Saya ajak selfie, saya ajak ngobrol-ngobrol, ternyata orangnya ramah banget, humble banget, padahal omset udah triliunan setahun. Nah, saya ngobrol sama dia, saya ajak di jalan-jalan, lagi saya ajak ke Krishna oleh-oleh, saya ajak makan. Nah, di sana kemudian saya tembak gitu ya. Saya tembak tuh bukan ngajak jadian, bukan. Tapi saya tembak, yuk kita bikin seminar. Saya tembak ngajak seminar. Nah, beliau mau sejak kali juga diundang ke Makassar bareng. Nah, itu 2000 sampai 2017. Nah, 2017 akhir ada sebuah produk yang kemudian saya merasa inilah my winning product ya. Jual ini saya begini. Kemudian 2000 awal itu masih susah, 2011 awal saya nikah. Saya nikah kenapa? Karena kan dari utang nih saya nih. Nah, setelah saya nikah, apa yang terjadi? Saya mengundang Pak Wempi datang ke nikahan saya. Nah, di acara nikahan saya, Pak Wempi datang, saya ajaklah Pak Wempi menjadi partner saya. Nah, ketika kita udah berpartner, akhirnya apa yang terjadi? Beliau ngajak saya, yaudah pindah ke Jakarta aja, Pak Gede, dia bilang kayak gitu. Diajak pindah ke Jakarta, dan ya udah akhirnya saya ke Jakarta, kita kerjasama. Pak Wempi itu the one entrepreneur, dia memiliki jaringan advertising ke semua media, lokal maupun nasional. Lalu kemudian saya memiliki sebuah produk. Nah, kita pertemukanlah itu, kawinkan antara produk yang winning dengan kemampuan atau network dari advertisement yang dimiliki oleh the one entrepreneur. Apa yang terjadi kemudian? Ya udah, saya jualan di radio laku, saya masuk ke TV lokal laku, dicoba ke radio nasional El Sinta laku, saya masuk ke TV nasional Kompas TV, iNews, TV One, Metro TV laku semua. Sekarang itu dahsyat luar biasa banget. Karena bayangin, sekali saya masuk TV, itu kan bisa 200 jutaan. Kalau TV besar ya, kayak Metro TV atau TV One, otomatis omset harus lebih gede dong daripada itu. Karena kalau enggak, pasti minus nih jualannya. Sesimpel itu sih. Jadi, mungkin teman-teman berpikir, lah itu kan, lu kan hoki ketemu partner dan punya produk. Gimana dengan teman-teman yang lain, yang nggak seberuntung itu, ketemu partner, atau nah sebenarnya inilah yang jawabannya seperti ini. Menurut saya kita itu hanya bisa mempersiapkan semaksimal mungkin, sedangkan yang namanya kesempatan itu datangnya dari Tuhan. Nah, apa yang membuat saya kemudian bisa klop dengan partner saya, bisa klop dengan strategi partner saya dalam bermarketing, itu adalah karena apa yang saya persiapkan sebelumnya. Bayangkan, saya belajar public speaking di mana? Di TFT. Saya kemudian belajar marketing dari mana, membuat penawaran-penawaran, membuat bahasa-bahasa penjualan yang menarik dari Marketing Revolution. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu inilah yang saya dapatkan, yang saya praktekkan seperti itu, sehingga bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk bisnis saya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira kalau bicara soal pengalaman. Kan donasi tuh buat Pak Tung, Mas, yang melawan COVID-19 itu ya. Vian, minta tolong di-mute. Ya, bisa saya lanjutkan lagi? Yes, silakan Pak Gede. Oke, jadi silakan Pak. Kalau bicara, saya kontrol terus. Kalau bicara soal pengalaman, itulah yang sebenarnya saya lakukan gitu. Jadi nggak ada yang namanya rahasianya seperti apa, coba satu kuncinya bagaimana, itu sebenarnya nggak ada. Karena yang apapun yang saya lakukan itu semuanya common sense banget. Saya mengikuti seminar-seminarnya Pak Tung. Tapi bedanya gini, saya yakin banget orang yang ikut seminarnya Pak Tung itu majority, saya yakin ya, suka nggak suka, itu pasti mereka nggak take action gitu ya.
Jangan kenapa saya bisa dapat hasil karena saya take action simple. Pak tuh ngajarin harus apa namanya? Pak tuh ngajarin harus sama orang sukses. Udah saya gaul sama orang sukses. Sesimpel itu. Loh, kenapa orang sukses kok mau gaul sama saya? Karena saya kasih manfaat. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi kalau kita kan Pak Tung selalu ngajarin kita harus kasih manfaat kepada orang sukses, ya udah itu yang saya lakukan sih. Sesimpel itu banget, sesimpel itu banget. Makanya kenapa online D7 sekarang bisa ada di dalam ini ya simply mempraktekkan ya. Meskipun dengar kayak klise banget. Masa sih cuma praktek aja sih? Ya memang iya. Apalagi harus dipraktekkan, apalagi harus dilakukan. Nggak ada. Belajar, praktek bisa dua hasilnya. Bisa berhasil, bisa nggak berhasil. Kalau nggak berhasil, ya sudah, next. Kalau berhasil, tambah kaya. Sesimpel itu, gampang banget. Dan saya mulai berpikir, Pak tuh ngajarin, wah harus apa namanya tempel terus orang sukses ya. Sampai sekarang mindset saya kayak gitu, ada orang sukses saya tempel. Kemarin saya pernah ikut mastermind-nya Kodeni Santoso, seorang digital marketer expert, digital marketing expert. Beliau mengumumkan di grup WhatsApp. Ini apa namanya teknis banget. Beliau mengumumin di grup WhatsApp. Aku mau ke Amerika, ada yang mau ikut nggak? Ya, saya bilang saya mau ikut, simpel banget. Alasannya aku mau ikut, mau nempel Kodeni. Sebenarnya di Amerika ikut seminar itu satu hal lah, tapi bisa satu pesawat dengan seorang yang master expert di bidangnya di Indonesia, itu kan yang sebenarnya mahal banget ilmunya. Nah, itulah kemudian apa namanya yang saya lakukan juga seperti itu. Jadi kalau ada kesempatan buat nempel, buat belajar dari orang yang terbaik, ya saya lakukan. Sesimpel itu sih. Jadi apa namanya kalau ditanya gimana caranya bisa bangun bisnis dari 0 sampai omset miliaran, praktek dari yang terbaik. Itu ilmunya Pak itu yang selalu apa mimpi pun ke bawah-bawah gitu loh. Oke, cari yang terbaik, cari yang terbaik, cari yang terbaik. Di Indonesia udah habis, cari di luar negeri, cari yang terbaik di dunia. As simple as that. Kadang-kadang saya iri juga nih sama staff-staffnya TDW nih, tiap hari dapat apa wisdom-wisdomnya Pak Tung nih kayak seru juga. Nah, iya. Tinggal dipraktekkan. Kalau saya seperti itu. Jadi apa namanya itu yang bisa saya share sebetulnya. Nah, kalau misalnya ada satu tips teknis banget yang bisa teman-teman coba lakukan. Ini yang saya lakukan dan ini waktu itu di acara mastermind-nya Kodeni Santoso, di acara makan malam kita, Kodeni pernah bilang ke saya, "Deh, coba kamu lakukan ini di Instagram kamu, pasti penjualan naik." Kodeni dan dia kayak ngasih tahu gitu, coba lakukan hal ini. Dan ya udah nothing tulus kan, saya orang kan lumayan take action lah. Jadi ya nothing tulus, nggak ada biayanya juga, gratis bikin story ya saya praktekin aja. Disuruhnya seperti apa, saya praktekin, step-stepnya saya praktekin, dan apa yang terjadi, ternyata dalam 24 jam, story-nya belum hilang, omset saya udah naik dari story itu doang, itu kayak 80 juta udah masuk dalam sehari 24 jam. Nah, kalau teman-teman berkenan, saya mau share apa sih yang diajarkan oleh Kodeni di malam itu yang saya ingin share kepada teman-teman semua, supaya saya yakin teman-teman yang udah punya Instagram ini supaya bisa naikin omset juga nih. Minimal 1 juta sehari bisa, saya yakin bisa banget. Nah, jadi gini, yang waktu itu diajarkan oleh Kodeni Santoso adalah satu yang namanya bikin story series, bikin story tapi yang berseri seperti itu, di mana yang pertama kita harus keluarkan itu adalah tentang, kalau kata ilmunya Pak Tung, marketing revolution ini adalah satu yang namanya kita harus bikin cerita yang menarik seperti itu, bikin cerita yang relate dengan orang-orang sehingga mereka mau melihat apa sih kayak gitu. Lalu kemudian setelah kita bikin ceritanya, kita lihatin case study-nya. Contoh, nanti saya akan kasih contohnya. Kasih case study-nya, habis case study-nya kasih testimoni, habis itu closing, testimoni, closing lagi. Jadi saya ulangin ya, kita bikin cerita yang menarik, lalu kemudian kita bikin case study, kita closing, kita testimoni, kita closing lagi. Maksudnya seperti apa? Nih, saya kasih contoh di produk saya. Produk saya adalah robot trading forex autopilot. Nah, pada waktu itu yang saya bikin adalah story
tentang gini, bagaimana caranya seorang ibu rumah tangga itu bisa menghasilkan uang jutaan rupiah dari rumah tanpa harus bekerja sama sekali, tanpa ngapa-ngapain passive income. Hanya dapat passive income saja. Nah, itu saya bikin story-nya seperti itu. Lalu kemudian setelah setelah cerita yang menarik tersebut, saya bikin case study. Di case study itu saya menonjolkan satu orang user saya yang seorang ibu rumah tangga, bagaimana beliau dengan menggunakan produk saya itu bisa mendapatkan income sekian ratus dolar sebulan. Lumayan, 1-2 juta sebulan buat ibu rumah tangga dahsyat banget untuk beli lipstick, untuk uang dapur. Atau kemudian setelah case tadi saya kasih testimoni. Bagaimana testimoni dari orang-orang yang sudah menggunakan produk saya. Oh, si A udah dapat profit $50, si B $80, si C udah dapat $100 sebulan. Oke. Lalu kemudian setelah testimoni, saya kasih call to action atau saya closing call to action. Kalau berminat silakan hubungi nomor telepon ini. Kalau sekarang yang follower udah 10.000 enak bisa swipe up. Saya waktu itu belum bisa swipe up, sekarang juga belum bisa. Makanya hubungi nomor telepon ini. Saya kasih nomor telepon marketing saya. Setelah nomor telepon marketing, setelah itu saya pasang apa lagi? Testimoni lagi. User D profit sekian, user E profit sekian, profitnya sekian. Call to action lagi. Kalau minat silakan. Nah, ini kuncinya yang terakhir. Di story yang terakhir, itu kan kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat siapa yang udah nonton story yang terakhir. Orang-orang yang nonton di story yang terakhir, asumsi saya adalah mereka berminat. Makanya mereka nonton. Ini penting nih. Di sanalah tim saya memfollow up orang-orang yang nonton story saya sampai akhir. Follow up-nya gimana? Simple banget. Di direct message aja. Seperti itu. Di direct message aja langsung tawarkan robot trading autopilot-nya. Karena mereka udah nonton. Jadi gini, bayangin kalau saya bikin story misalnya 20 story gitu ya, 20 seri story-nya nih. Orang nonton sampai seri ke-20, artinya asumsi saya mereka minat. Dan mereka yang berminat, nonton sampai story terakhir, itu di follow up oleh tim saya. Langsung tawarin produknya. It works like crazy, man. Kayak gila banget. Satu produk saya itu saya jual 7 juta harganya. Jadi buat saya jualan 14 aja itu udah kayak 100 jutaan. Dari story tersebut yang nonton sampai akhir itu bisa kayak 100-200 orang. Itulah yang tim saya follow up. Jadi dari 100 orang deh bisa closing 15, berarti kan closing rate 15%. Itu udah lumayan hot banget. Udah lumayan hot market banget. That's how I do it. Kayak gitu. Dan sejak saat itu, saya tes sekali, berhasil. Tes 2 kali, 3 kali, wah kok closingnya bagus-bagus terus. Ya udah, saya suruh tim saya duplikasi apa yang saya lakukan, mereka sekarang udah jalan sendiri otomatis. Simple sih, simple banget. Itu semua pakai Instagram. Dan itu ini tipsnya jurus yang gratisan lah ibaratnya. Gratisan artinya nggak perlu modal sama sekali, yang diperlukan cuma apa? Cuman story, tapi story-nya yang strategik gitu ya, dan kita follow up, udah simple, kayak gitu aja. Itu satu dari sekian banyak yang saya lakukan di seperti itu. Jadi dengan melakukan yang tadi ya, omset pasti naik lah, percaya sama saya. Saya udah ngelakuin kok. It works like crazy. Paling itu sih yang bisa saya share, karena kalau yang lainnya, yang itu banyak banget yang saya lakukan, mungkin lebih enak kalau kita dari question aja ya, dari pertanyaan aja, supaya saya tahu yang teman-teman pengen gali itu apa, kayak gitu sih. Thank you. Oke, thank you Pak Gede atas sharing experience-nya. Oke, sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab aja. Sekarang kita buka langsung ya sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada yang mau nanya bisa langsung chat di kolom chat ya. Nah, kalau saya sendiri sekarang lagi fokusnya ini sih saya fokusnya itu sekarang lebih banyak di investment sih sebenarnya, karena kan bisnis pretty much sudah jalan sendiri ya. Bisnis sudah jalan, dan kalau saya prinsipnya itu
Saya nggak mau punya bisnis banyak-banyak. Kenapa? Karena bisnis itu harus fokus. Ini prinsip saya sih. Kalau teman-teman kayak misalnya Bu Yuli, Pak Fian, mau punya 50 bisnis, oh ya silakan, dahsyat luar biasa. Tapi kalau saya, bisnis satu aja. Ya. Bisnis satu, tapi benar-benar yang kita fokuskan, kita gedein. Nah, nanti uang dari hasil bisnis itu saya investasikan, seperti itu. Nah, dari sekian banyak pengalaman saya di membangun bisnis, berinvestasi, jadi ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Nah, buat saya, knowledge ini saya pengen share sebenarnya sebanyak-banyaknya kepada teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman juga pengen lihat, bisa lihat di melekinvestasi.com sih, saya share banyak di sana, seperti itu. Di melekinvestasi.com kalau mau. Ya, okay. Udah ada Pak, pertanyaan masuk nih, Pak Gede. Dari Dayanara Surya, salah satu customer robot trading forex-nya Pak Gede, tapi sekarang lagi down ya Pak, jadi lagi off dulu, hehe. Pasarnya lagi seru sekarang. Oke. Lanjut lagi ada dari Bapak Fian Ditya. Kalau cerita yang menarik untuk jual buku Melek Investasi, contohnya gimana ya Pak, dan e-course-nya? Oke, jadi di buku Melek Investasi itu sebenarnya saya share sesuatu yang apa ya? Yang saya share itu adalah apa-apa saja yang menjadi landasan berpikir saya dalam memilih sebuah investasi. Tentunya itu berasal dari pengalaman-pengalaman yang berhasil dan pengalaman-pengalaman investasi yang gagal, seperti itu. Nah, dari pengalaman investasi yang berhasil dan yang gagal, kemudian kan saya dapat experience nih. Dari experience inilah yang kemudian menjadi fondasi-fondasi dalam saya mengambil keputusan berikutnya dalam investasi, sehingga keputusan saya berinvestasi menjadi lebih baik lagi. Nah, itulah yang kemudian saya rangkum dalam buku Melek Investasi. Jadi, buku Melek Investasi itu isinya itu hampir nggak ada di Google lah, nggak ada di Google gitu. Jadi, kenapa? Karena itu based on experience sih sebenarnya. Contohnya gini deh, paling gampang. Beberapa minggu yang lalu, nggak beberapa minggu malah, kayak 1 minggu lalu, rasanya tanggal 20-an Maret, itu kan saya lihat IHSG lagi hancur-hancurnya nih. Saham Bank BCA aja sampai rontok banget ke 23 ribuan waktu itu. Itu kan kayak udah parah banget lah. Bayangin dari 36 ribu turun ke 23 ribu, turun 13 ribu. Itu saham yang paling mentereng lah di Indonesia. Kalau Bank BCA aja turun banget, artinya kan ekonomi lagi berantakan banget di Indonesia. Sesimpel itu. Nah, ketika orang-orang lagi pada panik, saya posting saham BCA itu di story Instagram saya, dan saya tanya, siapa yang mau beli? Saya bilang kayak gitu. Ini harga lagi bagus banget, ini kayak iPhone harga Xiaomi, saya bilang. Lalu ya, saya sebagai yang ngomong kayak gitu, saya beli dong. Nah, sekarang tadi saya lihat harganya udah 28.000, lumayan, udah dapat, udah naik 20%. Wah, dahsyat luar biasa. Seperti itu. Jadi, nah, bagaimana bisa dapat mindset seperti itu, bisa mengambil keputusan yang tepat seperti itu hasil dari experience. Nah, experience ini yang saya share dalam buku Melek Investasi. Nah, nanti kalau mau langsung aja buka websitenya di melekinvestasi.com, seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi ya dari Vanes Alexander. Pak, izin bertanya. Ya. Izin bertanya tentang teknik tadi. Kalau misalnya kita melakukan tersebut, tapi belum punya followers, apakah akan work? Jawabannya gini, saya rasa kecil banget kemungkinan sebuah akun Instagram, apalagi murid TDW nggak punya followers. 100 followers pun udah followers loh namanya. Jadi gini, kita jangan berpikir follower tuh harus 5.000, 6.000, 7.000, 100.000 baru bisa jualan. Enggak. Website, Instagram online D7, itu sudah menghasilkan 100 juta sehari ketika followernya bahkan belum 1.000 orang. Bayangin dong. Wow. Belum 1.000 orang, tapi udah menghasilkan 100 juta waktu itu sehari. Dengan menggunakan jurus yang barusan saya share. Tapi kalau misalnya followernya baru 0 banget, gimana? Baru bikin, barusan. Gampang. Ada 4 step untuk membangun Instagram. 4 step yang gampang banget. Pertama, bio-nya bagusin, benerin. Yang kedua, posting yang banyak, minimal 100 postingan di feed-nya. Yang ketiga, iklanin. Iklanin. Jangan beli follower, tapi iklanin Instagram-nya dengan tujuan iklannya adalah untuk nambah follower. Spend aja 1 juta, 2 juta, 3 juta buat ngeboost lah banyak followernya, ada 100 orang, 200 orang. Setelah itu yang keempat, goreng pakai story, pakai yang tadi saya bilang.
Kalau masih nol banget mau gratis bisa enggak? Ya bisa, tapi lama. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat, invest aja untuk iklan. Iklannya bukan iklan jualan produk kalau saya ya. Saya lebih suka iklannya adalah untuk nambahin follower. Kenapa? Lebih murah. Lebih murah. Dengan budget yang sama. Misalnya budget 1 juta nih, waktu itu saya bisa dapat follower sekitar 100 orang. Tapi kalau misalnya saya jualan, mungkin saya bisa closing satu atau dua misalnya. Tapi dengan 100 orang, kalau saya gorengnya bener, itu bisa closing rate-nya tinggi banget. Kayak gitu sih. Itu tips dari saya, 4 langkah bangun Instagram. Kayaknya dijadiin buku boleh juga nih. Oke, itu ya tadi ya dari Farsa Chandra ya udah saya jawab. Kak William, saya mau tanya, apakah S2 yang dimiliki benar-benar tidak berpengaruh untuk kesuksesan yang diperoleh? Gimana tuh Pak Gede? Oke, gelar S2 berpengaruh nggak? Jawabannya buat saya berpengaruh, tapi tidak juga. Nah, gini, saya tuh S2-nya di Amerika loh. Jadi waktu saya pulang dari Amerika, saya kenalan sama orang, salaman, saya S2 Amerika, orang-orang, wah dahsyat luar biasa. Udah gitu doang gunanya. Udah gitu doang gunanya. Cuman kalau dari secara networking untuk strategi pemasaran, strategi bisnis yang benar-benar berpengaruh membangun mindset saya itu ya sebenarnya Pak TDW selesai. Makanya saya respect banget lah sama Pak Tung karena benar-benar mengubah hidup saya banget. Simply. Jadi kalau tanya berpengaruh nggak? Yes, pengaruh. Tapi yang lebih berpengaruh adalah ilmu jalanan yang diajarin oleh Pak Tung dan pengimplementasiannya. Yang penting kita jalanin. Seperti itu. Oke, ada lagi dari Pak Dayanara Surya. Pak Gede, gimana cara cari good product? Oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus banget. Banyak banget yang nanya di Instagram saya, di YouTube saya, banyak banget yang nanyain, saya mau jualan yang bagus produk apa sekarang? Saya selalu bilang, it's not about the product sebetulnya, tapi it's about the market gitu ya. Kamu bisa nggak mencari market? Kamu bisa nggak menemukan kebutuhan dari sebuah market? Kalau kamu bisa menemukan kebutuhan dan kamu tahu bagaimana cara mempenetrasi market tersebut, produk apapun nggak masalah sebetulnya. Kebanyakan orang dia mulai dari produknya dulu, baru cari marketnya. Cari market itu capek gitu loh. Bisa nggak? Bisa, cuman capek. Lebih enak lagi kalau misalnya marketnya udah ada. Itu lebih enak. Jadi kalau saya daripada nyari good product, saya balik. Saya cari marketnya ada nggak? Kamu tahu nggak cara cari marketnya? Kalau saya kayak gitu dulu. Market kamu butuhnya apa? Oh, market saya butuhnya masker. Ya udah, cari masker kan gampang banget. Market kamu butuhnya apa? Oh, market saya butuhnya adalah misalnya perlu sarung handphone. Punya komunitas yang perlu sarung handphone. Ya udah, cara cari barang kan gampang banget. Seperti itu. Nah, makanya ketika sekarang saya mau invest di dalam sebuah bisnis, tadi kan saya cerita bahwa fokus saya adalah investasi. Ketika saya berinvestasi dalam sebuah bisnis kepada seorang entrepreneur, saya selalu tanya, kamu punya market nggak? Kamu tahu nggak market kamu di mana? Kamu tahu nggak gimana cara penetrasi marketnya? Kalau dia bisa menjawab dengan baik dan benar dan lugas kayak gitu ya, dan dia tahu apa yang dia lakukan, saya akan invest. Saya nggak peduli barangnya apa. Contoh ekstrimnya deh. Apa sih yang barang yang contoh ekstrimnya deh? Misalnya pager ya. Sebelum handphone kan pager nih yang dipakai nih. Kalau ada satu orang yang mengatakan saya punya komunitas yang perlu pager, saya akan invest di pagernya dia, di bisnis pagernya. Nggak masalah, saya nggak peduli apakah barangnya udah sunset kah, lagi sunrise kah, apakah lagi udah midnight kah, saya nggak peduli. Kalau saya kayak gitu melihatnya. Jadi sekali lagi marketnya dulu. Gimana cara cari good product adalah produk yang sudah ada marketnya, udah ada demand-nya, mulai dari sana. Thank you. Oke, thank you Pak Gede. Ada lagi dari Pak Ken. Pak Gede, saya ikutin YouTube Pak Gede dari 2018. Makasih ya Pak, sharing-sharingnya dahsyat. Oke, jadi saya mau share juga. YouTube itu adalah salah satu channel pemasaran bisnis saya yang sangat luar biasa juga. Omset kita gede banget dari YouTube. Bahkan kemarin ini saya kan ada invest kan saya invest di beberapa hotel di Bali ini, di Canggu. Nah,
pokoknya cerita hotelnya seru banget. Jadi ketika hotel-hotel pada tutup, pada rontok. Tadi kemarin saya nginep di hotel Prama di Sanur. Orang hotelnya cerita sama saya dari 450-an tamunya waktu saya nginep cuma ada 6 kamar doang. Kan gila banget. Hotel-hotel sepanjang pantai Sanur di Denpasar Bali itu udah pada tutup semuanya. Parah banget. Sedangkan hotel saya yang ada di Canggu, ada 3 hotel di Canggu, itu sampai nolak-nolak tamu karena full book. Itu gila banget. Kenapa? Kok bisa sampai nolak-nolak tamu padahal hotel lain pada tutup? Kok bisa? Karena marketnya tepat. Ada marketnya, ada demand-nya, dan kita bisa kasih nilai tambah. Ini kan ilmunya Pak Tung banget. Ini kan ilmunya marketing revolution banget, sesimpel itu. Nah, yang mau saya share juga, waktu kemudian saya bikin hotel, saya kan mau fundraising ceritanya, mau cari investor kan buat fundraising. Apa yang saya lakukan? Saya bikin video YouTube yang mengundang para investor yang mau ikutan jadi owner, jadi investor. Apa yang terjadi? Saya bikin 2 video, saya bisa fundraise 7 miliar. Asik banget. 2 apa 3 video. Saya bisa fundraise 7 miliar. 2 hotel, yang 1 3 miliar, 1 4 miliar. Keren apa keren banget? Jadi kok bisa? Gimana caranya? Itulah dahsyatnya YouTube. Banyak orang pakai YouTube hanya hanya untuk nonton video saja atau nonton yang nggak penting. Tapi kalau kita tahu bagaimana cara pakai YouTube, itu dahsyat luar biasa banget. Hasilnya bisa miliar-miliaran. Jadi kalau ada orang nanya, Pak Gede dari YouTube udah dapat berapa uangnya? Wah, saya itu udah banyak banget lah, pokoknya dahsyat luar biasa. Thank you. Dari Pak Viandita, untuk info buku dan e-course Melek Investasi silakan http://bit.ly/promovian. Wah, sambil promosi boleh. Oke, ada lagi pertanyaan dari Pak William lagi ya. Siang Pak Gede, saya ingin bertanya Pak, pernah nggak Bapak sudah mengiklan di Instagram Ads, udah jalan 2-3 hari, iklannya nggak berkembang Pak, stuck di angka segitu aja. Namun ketika iklan berakhir, uang Instagram Ads-nya diambil oleh Instagram dan kita tidak mendapatkan hasil apapun dari ads itu. Apakah Pak Gede pernah mengalami hal ini Pak? Bagaimana cara mengatasinya Pak? Terima kasih Pak. Oh iya, sangat pernah sekali dong. Sangat pernah sekali. Jadi, sekali lagi, saya ini adalah seorang action taker. Nah, action taker itu ada plus minusnya. Plusnya adalah ketika actionnya pas berhasil, ya bagus, jadi makin kaya. Tapi ketika actionnya ternyata nggak berhasil, ya boncos. Salah satu action yang pernah saya lakukan adalah bikin iklan. Iklan di Facebook, saya pernah nyoba main dropshipping, semua saya pernah cobain tuh. Main stok fotografi, jual foto di internet saya pernah ngelakuin. Main Teespring, jual t-shirt online pernah juga. Dan itu kan semuanya iklan. Pakai iklan tuh semua saya cobain. Nah, iklan boncos ya pernah. Saya jualan robot trading forex atau pilot, boncos ya pernah juga gitu loh. Makanya strategi saya yang tadi saya cerita di 4 langkah Instagram itu kan sebenarnya iklan yang kita pakai adalah untuk menambahin follower. Sedangkan untuk menggorengnya itu pakai story aja, story gratis. Seperti itu. Jadi bagaimana cara saya mengatasi ya, saya mengubah iklan saya yang tadinya saya pakai buat jualan, sekarang ya saya pakai untuk nambahin follower aja. As simple as that sih, kayak gitu. Oke, ini ada dari Pak William lagi. Pak, saya mau tanya, bagaimana cara mencari dan mengetahui market yang memiliki demand yang bagus? Gimana tuh Pak Gede? Ditanya aja. Jadi paling gampang gini, sekarang orang lagi mengeluh apa sih? Ya itulah kebutuhan, sesimpel itu. Contoh, sekarang misalnya karena semua work from home, orang-orang perlu satu fasilitas dong, satu platform untuk bisa berkomunikasi dengan rekan sekantornya. Ya yang punya Zoom sukses, ya buktinya sekarang kita pakai Zoom kan gitu. Bahkan kemarin ada pengumuman Zoom itu profitnya 66 triliun. Kan gila banget. Jadi itulah yang sebenarnya kalau mau cari demand itu sebenarnya gampang banget. Apa sih yang orang komplain? Udah gitu aja. Misalnya orang komplain nggak ada ini, panas. Misalnya, panas banget. Ya udah, datang kasih solusi untuk kepanasan itu. Selesai. Orang di Jakarta komplainnya apa sih? Macet. Datanglah seorang Nadiem Makarim yang mengatakan, kamu macet, ya udah,
naik Gojek aja, itu bisa mengatasi kemacetan. Ya sudah, Gojek di triliuner sekarang kan sesimpel itu sebenarnya. Tinggal gimana caranya kita mau cari aja kebutuhan orang gitu loh. Dan salah satu industri deh contohnya yang bakal maju, yang bakal banyak ke depan yang berhubungan dengan apa AI, artificial intelligence, yang berhubungan dengan teknologi ini ke depan sih kayaknya bakal bagus banget. Saya bukan seorang visioner, bukan seorang apa yang bisa meramal, tapi menurut pandangan saya kayak ke depan yang berbau otomatis ini bakal oke banget. Misalnya accounting otomatis, misalnya hitung pajak otomatis. Nah itu kalau bisa provide mestinya oke. Cuman balik lagi, bisa provide barangnya tapi nggak bisa penetrasi marketnya, percuma. Jadi balik lagi ujung-ujungnya marketnya dulu. Kamu punya nggak marketnya gitu sih. Thank you Pak Gede. Ada lagi dari Pak Satimin. Pak Gede, saya mau tanya. Boleh Pak, silakan pertanyaannya. Cara mengumpulkan database calon customer bagaimana ya? Setelah ini Bapak Vanessa Alexander ya. Boleh Pak dijawab dulu. Saya jawab ya. Cara mengumpulkan database calon customer bagaimana ya? Oke. Nah, sebenarnya ada banyak caranya. Kalau cara yang saya lakukan, itu kita melakukan apa namanya, kita juga pakai funneling. Jadi funneling itu kan apa namanya, biasanya kita pakai free ebook lah, pakai apalah, itu kan funneling standar. Saya yakin teman-teman juga bisa. Cuman kalau pakai cara yang saya sebelumnya, saya iklan nambahin follower itu kan sebenarnya juga ngumpulin database. Cuma database-nya adalah akun Instagramnya aja kan kayak gitu. Sebenarnya kalau mau apa namanya, mau cara yang lebih ekstrim lagi, ya jalan-jalan lihat tulisan apa namanya, misalnya babysitter. Nah, kan banyak tuh iklan-iklannya tuh. Atau enggak jual aqua galon. Nah, itu kan bisa dijadikan database juga. Catat aja nomor teleponnya. Tinggal kita follow up. Seperti itu sih. Cuman itu adalah database dingin. Database yang dingin, hati-hati. Jangan dapat closing. Bisa-bisa malah kita di-report ke WhatsApp, yang ada malah di apa namanya, di suspend, diblokir WA-nya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengkonvert database yang dingin menjadi database yang hangat dan panas dan closing? Ya tentu saja bikin penawaran yang menarik dan relevan dengan kebutuhan mereka. Sesimpel itu. Relevan dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau iklan kita atau penawaran kita menarik dan relevan, otomatis dia akan respon. Contoh paling gampang deh, Teman-teman di sini mau nggak kalau misalnya lokasi teman-teman selalu diketahui 24 jam oleh seseorang? Pasti nggak mau. Tapi teman-teman kok mau lokasinya diketahui oleh Google Maps? Kenapa? Karena teman-teman butuh dengan Google Maps-nya. Jadi meskipun kalau orang nggak suka dijualin, nggak suka ditawarin, tapi kalau kita berhasil membuat cerita yang baik dan mengerti bagaimana kebutuhan mereka dan relate dengan kesulitan mereka, pasti orang-orang ini yang tadinya database dingin, malas dengan kita, tiba-tiba jadi warm, bahkan jadi hot market buat kita. Kayak gitu sih. Sesimpel itu caranya, gampang banget yang boleh dilakukan. Ya. Oke, thank you Pak Gede. Ada lagi dari Bapak Vanessa Alexander. Kalau mengemas iklan untuk menambah followers itu, apakah konten yang kita berikan cenderung ke giveaway produk yang kita miliki, Pak? Bisa, mau giveaway bisa. Itu cara yang bagus banget. Efek viralnya gede kalau ngasih giveaway free produk. Nah, sekarang saya udah ngerti giveaway, enak. Dulu saya belum ngerti giveaway. Jadi yang saya lakukan simpel banget. Ya. Saya bikin postingan. Ya. Saya bikin postingan yang isinya menarik. Intinya bentar lagi mau buka. Lo nanya diketik apa? Ngomong. Ya. Oh, di mana? Lalu kemudian yang saya lakukan adalah di captionnya saya tulis follow akun Instagram ini supaya mendapatkan edukasi lebih lanjut. Simpel itu. Sederhana banget caranya. Dulu saya belum ngerti giveaway. Saya nggak ngerti. Sekarang udah ngerti. Nah, kalau dulu nggak ngerti, sekali lagi saya ulang caranya. Saya bikin postingan yang isinya edukatif, lalu kemudian captionnya adalah follow akun Instagram ini untuk mendapatkan edukasi lebih lanjut tentang apapun topik Instagram Anda. Orang follow kok. Seperti itu. Dan bisnis saya online day 7 ini kan
saya banyak masukin edukasi finansial. Tahu nggak yang jadi target market saya? Wah, ini keren banget. Kalau kita bikin iklan di Instagram, itu kan pasti ada yang namanya umur, ya. Umur yang saya pilih itu 30 tahun ke atas. Lalu kemudian lokasinya Indonesia. Lalu kemudian interest. Nah interestnya cuma satu isinya. Tung semua ringin, udah. Itu aja. Banyak deh followernya. Mungkin jadi saya gunakan nama besar Pak Tung semua ringin untuk menambah follower saya. Itu udah saya kasih sampai sampai rahasia dapurnya pun udah saya kasih tahu tuh, saya share buat teman-teman semua. Thank you banyak yang udah menyumbang. Oke, dari Pak Ken. Pak Satimin, laundry-nya bentar lagi buka ya Pak, dahsyat. Selamat ya Pak Satimin. Kemudian ada lagi dari Pak William. Pak Gede, lebih baik beriklan dengan posting iklan lama, diiklanin terusan, atau selalu buat iklan baru, jadi setiap iklan menggunakan postingan iklan yang berbeda-beda. Menurut Pak Gede gimana tuh? Oke, ini jurusnya Pak Tung ya, jurus marketing revolution ya. Jurus marketing revolution yang paling esensial adalah tes dan ukur. Selalu tes dan ukur. Makanya ketika saya beriklan, saya tes dan ukur. Ketik iklan dengan postingan A hasilnya bagaimana, postingan B hasilnya bagaimana, postingan C hasilnya bagaimana. Yang hasilnya paling bagus, saya lanjutkan. Saya lanjutkan sampai konversinya menurun. Kalau udah turun, saya ganti cari yang lain lagi. Tapi bisa juga yang tadinya udah turun, setelah sekian lama jadi naik lagi. Bisa juga ujung-ujungnya apa? Tes ukur. Thank you. Berarti harus tetap tes dan ukur ya Pak ya. Kemudian Pak William lagi, Pak, apakah berarti lebih baik organik dibandingkan dengan iklan berbayar? Oke, saya kasih perbandingan ya. Di Instagram saya pakai iklan berbayar untuk nambahin follower. Dan hasilnya dahsyat luar biasa. Nah, YouTube channel saya, B7TV, itu pure organik, nggak pernah dipromosikan sama sekali. Sekarang followernya nggak banyak sih, baru 90.000, tapi balik lagi, yang udah saya dapatkan lewat YouTube channel saya itu udah miliaran lah hitungannya dalam waktu berapa bulan aja. Seperti itu. Nah, artinya gini, lebih baik mana, organik atau berbayar? Ini sama-sama baik, selama kita tahu cara makainya. Seperti itu. Tapi kalau keuntungan dari berbayar adalah untuk mengakselerasi sebetulnya. Budget iklan kita, budget marketing kita, itu adalah untuk mengakselerasi, mempercepat apapun yang kita lakukan. Jadi, tapi tentu saja teman-teman harus menemukan formula yang tepat. Jangan sampai kita bisnis kan harus hitung-hitungan ya. Ini ilmunya Pak Bung juga nih. Bisnis harus bisa menghitung. Bahasa bisnis adalah bahasa uang, kan seperti itu. Nah, kita bisa hitung berapa budget yang kita keluarkan dan berapa hasil yang kita dapatkan. Selama kita keluar 1 dapat 3, ya udah keluarin 10 juta aja dapat 30 juta, keluarin 50 juta dapat 150 juta, kan kayak gitu simpelnya. Tapi selalu tes dan ukur. Jadi menjawab pertanyaan Pak William, kesimpulannya lebih baik mana, organik atau berbayar? Sama saja. Masing-masing ada plus minusnya. Seperti itu. Yang penting tahu cara menggunakannya, tahu hitung-hitungannya aja. Oke. Pertanyaannya sudah semua ya. Apa masih ada yang mau ditanyain lagi Bapak Ibu teman-teman? BTW ini yang saya share dari tadi, ini ya sekali lagi ya, saya mau disclaimer ya, itu adalah pengalaman saya, experience saya. Jadi kalau misalnya nanti teman nyari di Google, loh kok beda? Ya beda ya, saya nggak tahu Google-nya dari mana. Karena yang saya lakukan sekali lagi, pengalaman saya, it works for me, it may work for you, it may not work for you. Tergantung produknya apa, tergantung jasanya apa. Mungkin nggak cocok di Instagram, mungkin cocoknya di LinkedIn, saya nggak tahu. Seperti itu. Dan ya banyak sih hal-hal yang menurut saya keberuntungan itu datang karena persiapan ya, sekali lagi ya. Pak WMP atau The One Entrepreneur nggak akan mau berpartner dengan saya kalau kemudian saya nggak punya skill public speaking, skill digital marketing, seperti itu. Jadi selalu naikin kualitas diri kita, selalu naikin skill kita, ketika opportunity datang, kita
kita siap, kita sikat. Ada pertanyaan lagi nih kayaknya. Ya, dari Pak Satimin, menurut Pak Gede sebaiknya menggunakan akun pribadi atau akun bisnis untuk menjaring para calon customer? Mengingat sebagian teman medsos kita takut merasa terganggu jika kita sering posting iklan produk kita. Makasih jawabannya, Pak. Oke. Teman-teman bisa lihat dan sekalian follow juga ya. Akun Instagramnya @onlineb7. Online B7. Lihat semua postingan feed-nya. Nggak ada satupun jualan di sana. Saya sama sekali nggak pernah jualan produk saya di feed. Semua postingan company saya itu adalah tentang edukasi, motivasi, inspirasi kayak gitu-gitulah. How to make money, how to invest, how to financial freedom kayak gitulah. Semuanya di sana. Saya sama sekali nggak pernah jualan. Jadi saya mau posting 1000 kali sehari pun orang-orang nggak akan terganggu karena yang saya kasih adalah manfaat. Kuncinya itu, ya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, jualannya di mana? Sekali lagi, story dari akun Instagram perusahaan saya itulah yang menjual. Jualan bikin story format yang saya sudah sampaikan. Jualannya di sana. Nah, karena jualannya di story, orang nggak akan terganggu dong. Kan mereka bisa skip story kalau mereka nggak suka. Yang tim saya follow up adalah orang-orang yang melihat story sampai akhir. Itu yang saya follow up. Itu yang tim saya follow up. Orang yang melihat story sampai akhir, aslinya adalah mereka yang tertarik. Itulah mereka yang di follow up. Jadi nggak perlu khawatir, pakai akun pribadi boleh, pakai akun perusahaan boleh, doesn't matter, nggak masalah. Seperti itu. Oke. Thank you Pak Gede. Makasih banyak Pak Gede, ilmu menggorengnya mantap. Ya. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, ada saran buku bisnis yang bagus nggak, Pak? Selain buku-bukunya Pak Tung, tiga aja Pak. Saran buku bisnis yang enak dibaca. Makasih Pak. Waduh, 3 buku ya. Saya jujur sekarang udah nggak banyak baca buku. Saya banyaknya audiobook sih, ya buku juga sih, cuma audio. Kalau saya tuh langganan yang namanya Audible. Atau teman-teman, kalau Audible itu, nah kalau saya boleh kasih saran, saya bukannya kasih saran karena bukunya bagus, bukan ya. Tapi lebih karena ketika saya baca buku ini, mindset saya berubah gitu ya. Kalau saya boleh kasih saran, itu buku-bukunya Robert Kiyosaki sih, yang saya baca. Itu kayak mind blowing banget karena saya baca buku Robert Kiyosaki 2006. Nah, waktu itu saya baca buku Rich Dad Poor Dad. Dari baca buku Rich Dad Poor Dad, kepala saya berubah, hidup saya berubah, pemikiran saya berubah. Saya nggak mau jadi rat race lagi. Saya pengen financially freedom. Karena saya baca buku Rich Dad Poor Dad, saya kan jadi kayak Mama Robert Kiyosaki. Nah, karena saya Mama Robert Kiyosaki, ketemulah saya dengan buku yang namanya Financial Revolution. Itulah awal mula perubahan dalam hidup saya, gitu sih. Jadi kalau 3 buku, pertama yang dulu saya baca Rich Dad Poor Dad, yang mengubah hidup saya, mengubah cara mindset saya. Yang kedua juga buku Selling You-nya Kang Fadzaki itu juga. Lalu kemudian buku, nah ini yang paling bagus nih, Melek Investasi. Nah, itu silakan. Itu harus disantap gitu. Oke, karena harus punya patung kan. Pak Dayana Surya, terima kasih Pak Gede untuk sharingnya. Thank you. Dari Pak Haryo, Pak tanya, jadi yang dilakukan sekarang itu menggoreng saham? Tidak, saya tidak menggoreng saham. Nah, jadi begini, saya nggak goreng saham. Jadi yang saya lakukan di saham itu ada 2 ya. Yang pertama, saya nabung saham. Nabung itu artinya setiap bulan kita beli saham sebuah emiten, apapun kondisinya, mau harga sahamnya naik, harga sahamnya turun, kita beli dengan jumlah rupiah yang konsisten. Misalnya, saya nabung salah satunya di BMRI, Bank Mandiri ya. Itu setiap bulan saya beli 25 juta. Ini saya kasih tahu aja sampai nominalnya. Setiap tanggal 1 setiap bulan, yang saya lakukan adalah saya akan beli saham BMRI, salah satunya 25 juta. Nggak peduli sahamnya lagi naik, sahamnya lagi turun, saya beli terus.
Itu namanya nabung saham. Jadi bukan menggoreng. Nah, yang kedua yang saya lakukan, ini contoh kasusnya kemarin yang Bank BCA, itu ketika sahamnya lagi turun banget, Bank BCA itu sebuah perusahaan yang fundamentalnya bagus, profitable, bisnisnya kuat banget. Nggak mungkin dia dalam sehari, dalam 1 minggu bisa turun sekian puluh persen, itu nggak mungkin. Kecuali ada sentimen pasar, gitu aja. Sentimen bukan karena performa perusahaan. Artinya apa? Ini barang bagus jual murah. iPhone harga Xiaomi, saya selalu bilang kemarin. Nah, udah saya beli, saya borong. Kayak gitu sih. Jadi bukan menggoreng ya, bukan menggoreng saham. Nah, kalau untuk investment sendiri, saya hanya invest di bisnis-bisnis yang saya paham, yang saya mengerti, dan saya hanya invest di investor yang mengerti bisnisnya dan mengerti pasarnya dan tahu bagaimana mempenetrasi marketnya. Itu aja yang saya lakukan. Oke. Thank you Pak Gede. Dari Pak William, terima kasih banyak. Dari Pak Doni Saputro, dollar cost averaging. Oke. Masih ada yang ditanyain lagi Bapak Ibu, teman-teman? Sepertinya cukup ya Pak Gede ya. Sudah nggak ada masuk pertanyaan lagi. Sudah cukup Kak Yuli. Oke. Terima kasih banyak Pak. Thank you Pak Gede atas sharingnya. Oke, kalau misalnya tadi dengar sharingnya Pak Gede itu, saya juga baru dapat tips nih tentang story series yang di-sharing sama Pak Denny Santoso. Salah satunya adalah cerita yang menarik, buat story cerita yang menarik, kemudian case study, terus closing, kemudian testimoni, closing lagi. Terus mungkin kalau saya dengar sharingnya Pak Gede itu kebanyakan Pak Gede ya karena mungkin banyak ikut seminar, baca buku, jadi ikut jejaknya Pak Tung ya, bergaul dengan orang sukses. Itu sih. Oke. Terima kasih Pak Gede atas sharingnya. Oh iya, jadi seperti sharing kemarin, untuk kegiatan webinar atau e-course hari ini, boleh difoto, kemudian kegiatannya difoto, kemudian di-upload di stories Instagram dengan tag ke pembicaranya @gdebp, kemudian mention juga tdwresource.io dan laruno.com. Jadi supaya berdampak lagi nih untuk kita donasi.com dan semakin banyak orang yang support kita di gerakan melawan corona. Terima kasih banyak Pak Gede, Pak Diki. Salam spesial buat Patung. Semoga lekas sehat kembali agar bisa guncang bumi lagi. Iya, kita sama-sama doakan semoga Patung segera pulih, Indonesia dan dunia juga segera pulih. Ya, Pak Diki ada mau disampaikan, Pak Diki? Pak Diki, ada pesan-pesan untuk di e-course hari ini, Pak Diki? Sementara belum ada. Dahsyat. Dahsyat, tetap dahsyat ya. Oke, sepertinya Pak Gede udah terputus nih, Pak Avian. Oke, ini Pak, mohon maaf sekali, Pak Gede juga terputus, kemudian hostnya juga dari Pak Avian juga terputus. Saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung di e-course hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk donasinya kepada Bapak Ibu teman-teman. Ini Pak Gede sama Pak Avian nggak bisa connect lagi. Sukses selalu ya. Jadi kita boleh tinggalkan meeting room-nya aja masing-masing. Tes. Oh, udah bisa Thank you, Yuli. Ya, tadi terputus, udah di-refresh lagi teman-teman semua. Oke. Ya, biasa ya, hal-hal teknis itu. Ya. Oke, paling dari saya pribadi ya terima kasih. Terus teman-teman juga bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Kita ada program ini di Instagram ya. Jadi di tag ke IG-nya Laruno, tdwresource.io, dan juga @gedebp ya. Nah, terus tambahkan juga hashtag kita donasi.com ya, biar orang tahu bahwa websitenya adalah kita donasi.com. Ya, itu campaign TDW Group dan juga beberapa partner kita gitu. Ya. Paling gitu aja. Ya, thank you semuanya ya.
Bye-bye. Dah, bye-bye semuanya ya.